sekarang saya mau membahas tentang definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari X dikurangi 2. Definisinya ada 2 ya. Yang pertama bernilai positif, yang kedua bernilai negatif. Di sini X dikurangi 2, di sini X dikurangi 2. Loh, ini dari mana sih X kurangi 2? Dari tanda mutlaknya. Nah, ini syaratnya X-nya lebih besar sama dengan berapa? Ini syaratnya X-nya kurang dari berapa? Nah, ini di sini batasnya berapa? Di sini batasnya berapa? Kita lihat dari pembuat 0. Kita lihat yang di dalam akarnya adalah X kurangi 2. Kita cari pembuat 0-nya. X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan positif 2, kita menjumlahkan 2 di ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kiri dan ruas kanan ditambah 2. Berarti X min 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. Loh, kenapa harus ditambah 2? Karena supaya min 2-nya hilang. Maka kita harus menjumlahkan positif 2 di ruas kiri, kemudian ditambahkan positif 2 di ruas kanan, harus adil. Berarti X, tulis lagi kembali X-nya, min 2 tambah 2, 0. Berarti ditambah 0 sama dengan 0 tambah 2, 2. X tambah 0, berarti X sama dengan 2. Berarti pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Berarti di sini syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 2. X kurang dari sama dengan kurang dari 2. Nah, berarti nilai mutlak dari X kurangi 2 akan bernilai positif X kurangi 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Akan bernilai ditambahkan negatif X kurangi 2 apabila X-nya kurang dari 2. Contoh lagi kemudian. Nah, sekarang saya mencontohkan lagi yang di dalam tanda mutlaknya itu nilainya negatif. Contohnya, nilai mutlak dari min X ditambah 1. Tujuannya kita akan mendefinisikan nilai mutlak tersebut. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Kalau yang bernilai positif itu adalah sisi atas ya, batas atas. Yang bernilai negatif itu merupakan batas bawah. Kita tulis dulu ya. Yang di dalam kurungnya itu min negatif X tambah 1. Di sini berarti negatif X ditambah 1. Loh, di sini ada negatif, mengapa? Karena batas bawah. Kalau di sini positif, nggak usah kasih positif ya. Nah, di dalam kurungnya adalah min X tambah 1. Berarti min X tambah 1. Nah, sekarang kita nyari syaratnya. Untuk dikasih untuk boleh, nggak usah dikasih untuk nggak masalah. Kalau pakainya jika boleh nggak? Boleh. Misalkan untuk lagi, untuk di sini X ya, di sini juga ada X. Nah, syaratnya itu X-nya batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Nah, sekarang dari pembuat 0 ya, yang di dalam tanda kurung berarti negatif X tambah 1. Kalau di atas kan lebih besar ya, berarti lebih besar sama dengan 0. Kenapa kalau yang nilainya positif itu lebih besar sama dengan 0? Karena bilangannya positif, maka lebih dari sama dengan 0. Ini. Nah, kemudian ini ada ruas kiri ada positif 1. Kita mau menghilangkan bagaimana caranya? Berarti ruas kiri ditambah min 1, ruas kanan ditambah min 1. Kita tulis kembali min X ditambah 1 ditambah negatif 1 lebih besar sama dengan 0. Tulis kembali 0 ditambah negatif min 1. Tulis kembali negatif X 1 ditambah min 1 itu 0 lebih besar sama dengan 0 tambah min 1, min 1. Min 1 tambah negatif X ditambah 0 itu negatif X lebih besar sama dengan min 1. Lah, ternyata variabel X nilainya negatif. Berarti kita kalikan dengan negatif 1. Kita kalikan ya kedua ruas. Min negatif X dikali negatif 1 itu hasilnya positif. Pertidaksamaan kalau kali min 1 tandanya dibalik. Min 1 kali min 1, 1. Berarti di sini batas atasnya adalah X kurang dari sama dengan 1. Di sini berarti kebalikannya ya, lebih dari 1. Ini jawabannya. Ya, sekarang kita bahas tentang contoh soal dari bentuk umum persamaan nilai mutlak. Bentuk umum yang pertama yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan C. Syaratnya
C-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana sih kalau misalkan C-nya kurang dari 0? Jika C-nya kurang dari 0, contohnya apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, maka tidak ada penyelesaian. Nah, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 4. Penyelesaian. Sekarang kita lihat. Soalnya adalah nilai mutlak dari 2x dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya nilai mutlak itu kan ada yang nilai mutlak kan ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Di sini 2x dikurangi 5, yang atas bernilai positif, yang bawah bernilai negatif. Ada tambah negatif ya. Nah, berarti penyelesaiannya berarti yang pertama yaitu 2x min 5 sama dengan 4, atau 2x min 5 sama dengan yang kedua itu negatif ya. Ada tanda negatifnya, berarti negatif 4. Sekarang kita jabarkan. 2x dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 5. Lah, kenapa harus ditambah 5? Supaya kita akan menghilangkan angka negatif 5. Berarti kedua ruas kiri ditambah 5, ruas kanan ditambah 5. Berarti 2x min 5 tambah 5 berarti 0 ya. Berarti sama dengan 4 tambah 5, 9. Berarti x sama dengan 9 per 2. Ya, karena yang laju yang sebelah kiri ya. Berarti di sini atau 2x min 5 tambah 5 sama dengan min 4 ditambah 5. Kemudian di sini 2x min 5 tambah 5 berarti 0 ya. Berarti sama dengan min 4 tambah 5 berarti 1. Berarti x sama dengan 1 per 2. Berarti HP-nya, HP itu himpunan penyelesaian ya. Yang kecil dulu, yang terkecil adalah 1 per 2. Berarti 1 per 2,9 per 2. Berarti ini jawabannya. Ya, ada soal negatif 5 dikali nilai mutlak dari x kurangi 7 ditambah 2 sama dengan 13. Nah, sekarang kita negatif 13, negatif 13 ya. Sekarang kita akan mengoperasikan ya. Nah, sekarang ini ada positif 2. Kita hilangkan positif 2. Positif 2 kita hilangkan. Berarti nanti di sebelah kanan, ruas kanannya, ini ruas kanan harus dikurangi 2 supaya positif 2-nya hilang. Berarti di sini negatif 5. Nilai mutlak x dikurangi 7 sama dengan negatif 13 dikurangi 2. Berarti di sini negatif 5 dikali nilai mutlak dari x dikurangi 7 sama dengan negatif 13 dikurangi 2, negatif 15. Nah, di sini kan perkalian. Lawannya perkalian itu apa? Lawannya perkalian itu adalah pembagian. Berarti di sini nilai mutlak dari x dikurangi 7 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Berarti di sini adalah nilai mutlak dari x dikurangi 7 sama dengan negatif bagi negatif positif. 15 dibagi 3, 15 dibagi 5, 3. Berarti di sini nilai sederhananya adalah nilai mutlak dari x dikurangi 7 sama dengan 3. 3 adalah c ya. C-nya adalah 3. Berarti penyelesaiannya adalah x dikurangi 7 sama dengan 3 atau x dikurangi 7 sama dengan min 3. Ada yang positif, ada yang negatif. Berarti di sini x sama dengan 3 ditambah 7. Lah, kenapa ada tambah 7? Karena ruas kiri min 7-nya itu hilang, negatif 7-nya. Berarti x sama dengan 3 tambah 7, 10. Nah, sekarang yang ruas yang paling kanan dulu. Berarti x sama dengan negatif 3 ditambah 7. Berarti x sama dengan negatif 3 tambah 7 itu 4. Berarti HP-nya adalah yang paling kecil dulu berapa? 4,10. Ini jawabannya.
Nah, sekarang saya menjelaskan contoh selanjutnya, yaitu nilai mutlak dari 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Nah, yang di dalam kurung ini sebagai fx ya fungsinya ya. 2x dikurangi 5 sama dengan c. C-nya itu berarti negatif 3. Nah, seperti yang kalian pahami pembahasan sebelumnya, yaitu syaratnya C-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ternyata di sini C-nya itu negatif 3. Bagaimana kalau C-nya negatif 3? Nah, berarti ini tidak ada penyelesaian. Berarti kata-katanya penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oleh karena nilai mutlak selalu bernilai positif, maka nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Tidak ada penyelesaian, sehingga HP-nya adalah himpunan kosong, atau bisa ditulis seperti ini. Berarti jawabannya adalah himpunan kosong. Sekarang saya menjelaskan tentang bentuk umum, contoh soal dari bentuk umum dari nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Contohnya ini, maka penyelesaiannya adalah fx ditambah gx buka kurung fx dikurangi gx sama dengan 0. Ini penyelesaiannya. Contoh tentukan HP itu himpunan penyelesaian ya, dari nilai mutlak dari 2x tambah 6 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2. Penyelesaian. Nilai mutlak dari 2x tambah 6 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak ya. Sifat-sifat nilai mutlak itu, nah ini kan kedua ruas nilainya positif ya. Ruas kiri nilainya positif, ruas kanan juga nilainya positif. Maka kalau misalkan kedua-duanya positif, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas. Kedua ruas kita kuadratkan. Ruas kiri pangkat 2, ruas kanan juga pangkat 2. Berarti gini ya, berarti menjadi seperti ini. 2x tambah 6 dipangkatkan 2 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2 tutup dipangkatkan 2. Nah, misalkan kalau punya sifat ya, kalau misalkan ada nilai mutlak dari x dipangkatkan 2 itu setara dengan x pangkat 2. Ini sifat sebelumnya ya, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti di sini tanda mutlaknya hilang, jadi 2x ditambah 6 dipangkatkan 2 sama dengan x dikurangi 2 dipangkatkan 2. Nah, kemudian ruas kanan kita jadikan 0. Berarti supaya ruas kanannya jadi 0, maka kita dikurangkan dengan yang di sini ya, kita kurangkan. Berarti ruas kiri dikurangkan dengan yang di sebelah kanannya. Dikurangkan x dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan x kurangi 2 dipangkatkan 2 dikurangi x dikurangi 2 dipangkatkan 2. Loh, kenapa ada x dikurangi 2 pangkat 2? Karena supaya ruas kirinya menjadi yang ini ya, ruas kiri jadi 0. Berarti selanjutnya, berarti kita tulis lagi 2x tambah 6 pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan ini 0 ya, habis ya. Nah, jadi ruas kanan sudah jadi 0. Kalau selanjutnya supaya ruas kanan jadi 0, maka kita lihat. Nah, ini kan bentuk, di sini kan bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat akan setara dengan a tambah b, kemudian a kurangi b.
A-nya yang di dalam kurung pertama ya, B-nya yang di dalam kurung yang kedua. Berarti kalau misalkan ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini A-nya ini ya, ini B, maka akan menjadi faktornya adalah A tambah B, A kurangi B. Berarti A-nya apa? A-nya adalah ini. Berarti 2X tambah 6 ditambah B-nya apa? B-nya yang di dalam kurung kedua ya. Berarti X dikurangi 2. Buka kurung, A-nya apa? 2X tambah 6. Saya kurung lagi ya supaya nggak hilang. Dikurangi B, berarti dikurangi B-nya apa? X dikurangi 2. Tutup lagi sama dengan 0. Nah, sekarang kita operasikan. 2X ini tambah X berarti 3X. 6 dikurangi 2 berarti ditambah 4. Tutup ya. Buka lagi, ini 2X tulis lagi 2X. Ditambah 6 tulis lagi. Negatif kali X berarti negatif X. Negatif kali negatif 2 berarti plus 2. Tutup sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan lagi 3X tambah 4. Kemudian buka kurung, 2X dikurangi X berarti X saja. 6 ditambah 2 berarti ditambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari pembuat 0. Berarti 3X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 4 per 3. Atau X tambah 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 8. Berarti HP-nya adalah yang paling kecil dulu min 8, min 4 per 3. Ini penyelesaiannya. Nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak dari X tambah 4. Ruas kiri positif karena nilai mutlak ya. Ruas kanan juga positif karena nilai mutlak. Maka penyelesaiannya itu adalah sebagai berikut. Berarti di sini X dikurangi 2 sama dengan X tambah 4. Atau yang negatif ya, sisi yang negatif berarti X kurangi 2 sama dengan negatif buka kurung X tambah 4 tutup ya. Ini yang sisi positif, ini sisi yang negatif. Kita operasikan ya. Berarti di sini X sama dengan min 2-nya kita pindah ke kanan berarti jadi positif ya. Berarti X tambah 4 ditambah 2. Nah, di sini ada X. Kita pindah ke kiri jadi nanti negatif ya. Berarti di sini X dikurangi X sama dengan 4 tambah 2, 6. X kurangi X 0, ternyata 0 itu tidak sama dengan 6. Maka di sini tidak ada penyelesaian ya. Tidak ada X berarti tidak ada penyelesaian. Berarti sekarang kita abaikan yang sisi kanan, sisi kiri kita abaikan. Sekarang kita lihat yang sisi kanan. Berarti di sini X dikurangi 2 sama dengan negatif kali X. Negatif X, negatif kali 4, negatif 4. Kemudian kita tulis lagi X dikurangi 2 sama dengan negatif X dikurangi 4. Negatif 2-nya kita pindah ke kanan. Berarti negatif X dikurangi 4 ditambah 2. Berarti di sini X sama dengan, nah ini negatif X-nya kita pindah ke kiri ya. Jadi positif X sama dengan negatif 4 tambah 2. Berarti negatif 2. Berarti X tambah X 2. X sama dengan min 2. Berarti 2X sama dengan min 2 ya. Berarti X sama dengan min 2 per 2, berarti X sama dengan min 1. Nah, di sini kan nggak ada variabel X, berarti tidak ada penyelesaian. Yang sebelah kanannya ada penyelesaiannya, yaitu X sama dengan min 1, berarti HP sama dengan negatif 1. Selesai. Ya, sekarang contoh soal dari bentuk umum. Nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx ya. Contoh. Tentukan HP dari nilai mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan 2 dikurangi X. Titik ya. Penyelesaian. Nah, soalnya adalah nilai mutlak dari 2X kurangi 1. Penyelesaian. Nilai mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan 2 dikurangi X. Nah, ini sebagai C ya.
Ini sebagai C. Tadi syaratnya apa C itu ya? C-nya harus lebih besar sama dengan 0, tidak boleh kurang ya. Berarti 2 dikurangi X lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Kita operasikan ya. Berarti 2 dikurangi X lebih besar sama dengan 0. Berarti negatif X lebih besar sama dengan, nah 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Ini positif, kalau dipindah ke ruas kanan jadi negatif ya. Negatif 2. Nah ini variabel X-nya harganya negatif. Supaya positif bagaimana? Kita kalikan dengan min 1. Min 1 kali negatif X berarti X. Kemudian pertidaksamaan kalau kalikan negatif 1 tandanya dibalik. Negatif 2 kali negatif 1 positif 2. Berarti ini syaratnya X-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita operasikan yang di sini ya. Berarti di sini 2X kurangi 1 sama dengan 2 dikurangi X. Ini yang nilainya positif ya. Ada ataunya, ada tanda penghubung atau. Tulis lagi 2X kurangi 1 sama dengan negatif. Ya, ada kasih negatifnya. Nah, ini C-nya kan 2. C-nya kan 2 dikurangi X ya. Berarti 2 dikurangi X tutup. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Berarti di sini 2X. Negatif satunya kita pindah ke ruas kanan. Berarti supaya dipindah jadi ke ruas kanan, maka hasilnya nanti positif. Berarti sama dengan 2 dikurangi X ditambah 1. Loh, kenapa ada tambah 1? Tadi di ruas kiri negatif 1. Dipindah jadi positif ya. Berarti di sini. Nah, ini ada negatif X. Di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Berarti berubah jadi positif ya. Berarti 2X ditambah X sama dengan 2 tambah 1. Berarti di sini 2X tambah X 3X sama dengan 2 tambah 1 3. Berarti di sini kita operasikan 3X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 per 3. Berarti X sama dengan 1. Atau di sini ada atau ya. Tulis lagi 2X. Nah, ini min 1 tulis lagi ya, sama dengan negatif kali 2, negatif 2. Negatif kali negatif X, positif X. Nah, sekarang negatif satunya kita pindah ke kanan, berarti jadi positif ya. Berarti di sini 2X tulis lagi, sama dengan negatif 2 ditambah X ditambah 1. Nah, ini ada positif X, kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif ya. Berarti 2X dikurangi X sama dengan negatif 2 tambah 1, negatif 1. Selanjutnya 2X dikurangi X berarti X sama dengan min 1. Sekarang kita lihat syaratnya itu X kurang dari sama dengan 2. Berarti ini kurang dari sama dengan 2 tidak memenuhi ya. Memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena min negatif 1 itu kurang dari 2. Berarti di sini memenuhi X kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang ini memenuhi tidak? Yang X sama dengan 1 memenuhi tidak? Memenuhi. Karena karena X kurang dari sama dengan 2. Berarti HP-nya adalah min 1,1. Yang terkecil dulu min 1,1. Ini penyelesaiannya.